Oke, sekarang kita masuk ke ya sebelumnya udah tahu pelajaran sebelumnya apa? Kalian sudah mempelajari apa? Tadi keragaman hayati, nilai-nilai, tadi keragaman hayati, oke. Ada yang tahu ada macam apa nilai itu? Ada nilai apa aja? Ekologi, biologis. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu faktor hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Nah, gambar apa ini? Nah, gambar apa ini? Penyebab punahnya spesies. Nah, yang paling besar apa ini kalau dalam gunung? Kan? Habitat. Terus yang reptil amfibi. Habitat juga. Mamalia. Eksploitasi. Kalau ikan? Eksploitasi. Ya, oke. Nah, kita lanjut sini ya. Nah, faktor-faktor hilangnya keanekaragaman hayati. Ada yang tahu faktor-faktornya terdiri dari dua golongan itu apa aja? Tadi? Faktor-faktornya hilangnya manusia sama alam. Ya, betul ya. Kurangnya habitat atau berkurangnya keanekaragaman hayati. Bagi jadi dua macam faktor yaitu alam dan manusia. Nah, faktor alam ini, yang pertama ada faktor alam dulu ya. Nah, faktor alam ada apa aja di gambar ini? Yang pertama itu apa dulu? Kebakaran. Kalau itu? Gempa. Nah, jadi keanekaragaman hayati yang hilang karena faktor alam ini umumnya sifatnya memusnahkan ya. Jadi misalnya ada suatu bencana gitu dan ada komponen misalnya hewan flora fauna yang tinggal di situ, otomatis kalau kena bencana dia langsung mati gitu ya. Nah, ternyata dengan faktor alam ini risiko kehilangan keanekaragaman hayatinya tidak berlangsung lama. Ada yang tahu kenapa? Kenapa risiko kehilangannya tidak berlangsung lama? Ada yang tahu? Dia kalau tidak berlangsung lama dia bangkit kembali setelahnya. Setelahnya terjadi gunung meletus. Di hewan-hewan dan fauna flora di sekitarnya punah. Tapi ternyata dia bisa bangkit lagi. Ada tahu kenapa? Ya? Ya, jadi di Gunung Merapi itu tanahnya subur. Otomatis gimana kalau tanahnya subur? Ya, tanamannya bangkit kembali ya. Jadi kalau gunung meletus itu ada tanamannya, misalnya tanaman itu punya gigi, dia bertahan di dalam tanah. Nah, karena tanahnya itu mulai subur, jadi dia bisa tumbuh kembali. Nah, beda ya dengan faktor manusia. Jadi faktor manusia itu risiko kehilangan itu berkepanjangan. Nanti kita lihat di slide. Nah, sekarang faktor alamnya. Nah, faktor alamnya ini ada fenomenanya ya. Gas-gas rumah kaca itu berkumpul di atmosfer bumi. Misalnya seperti ini. Fenomena seperti ini. Ada gambar matahari. Ini ada matahari. Ini ada bumi ya. Dan ini atmosfernya. Nah, kalau fenomena normalnya ya, fenomena masuknya radiasi matahari ke bumi itu seperti ini. Dia menembus atmosfer, dia masuk ke bumi, terus dia terpantulkan lagi seperti ini. Setengah dari radiasi ini dia bakal keluar ke atmosfer. Jadi setengah panasnya itu terbawa lagi ke bumi. Ini normalnya ya. Nah, tapi kalau udah normalnya itu alias pemanasan global itu terjadi seperti ini. Nah, karena dihasilkannya gas-gas rumah kaca dari faktor manusia, jadi gas-gasnya itu berkumpul di atmosfer ini. Gasnya berkumpul di atmosfer ini. Karena sifatnya memantulkan ya. Jadi karena radiasi matahari yang masuk ke bumi, dia masuk ke bumi, terus dia memantulkan lagi. Mantul lagi. Karena sifatnya ini memantulkan ya. Yang memantulkan jadi dia terpantul lagi. Jadi otomatis radiasinya itu terhalang keluar. Makanya inilah penyebab kenapa bumi itu semakin panas. Ada yang paham? Paham
Saya Sabda Nova Arisati, absen 32. Saya Akai Syafik Taulkata, absen 8. Saya Mustina Fida Artika, absen 25. Saya Audora Dewi Darajurata, absen 7. Nah, langsung lanjut aja ke informasi umum tentang ganjil. Oke, untuk pembahasan pertama mengenai informasi umum burung merak hijau atau Pavlomoticus merupakan jenis burung langka yang daerah sebaran alaminya di Indonesia terdapat di Pulau Jawa dan statusnya dilindungi oleh undang-undang